sentigi itu kan nggak boleh telat. Sebenarnya baru segini tuh cukur supaya tetap rapat jadinya kan. Kalau telat kan Ya, naik lagi deh. ruasnya ya jauh dia. Akar dulu kan ada yang luka biasanya di akar tuh. Itu yang kadang-kadang teman-teman nggak perhatikan, Mas Adit. Kadang kan luka merah itu terus ada keluar kayak kayak apa ya? Cairan. Getah gitu Ya, ya. getahnya itu bahaya sekali, itu bisa membuat pohon busuk itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Parigirang Bonsai Semeton bersama saya Aditya. Jadi masih di galeri kita berkegiatan Semeton. Ini baru datang Mas Eji. Sapa dulu Mas Eji. Semeton Parigirang. Ya, sudah tidak asing lagi Semeton ya. Jadi barusan Mas Eji mau ini ya, menerawang-rawang tadi Semeton bahasanya beliau di bonsai santigi yang dihadiahi oleh Pak Haji Jakaria ya kepada ownernya Parigirang. Jadi nggak tahu Mas Haji tertariknya di bonsai ini apa Mas Haji sehingga nyuruh saya tadi naikkan di trimmer. Apa keunggulannya ini Mas Haji? Apa ya? Menurut Mas Adit, Kalau saya sih lebih apa ya, kalau ditatap tuh lebih elegan gitu ya kelihatannya. Karena mungkin percabangannya, perantingnya juga sudah, komposisinya sudah bagus ya. ya, ini kan tinggal kita apa namanya? Proses merapikan dan memperkecil. Merapatkan juga Ya, ya. merapatkan daun. Mencoba apa namanya? Merimbunkan, menyuburkan, ini proses penyuburan sebenarnya nih, Bang Adit. Sama kita mengurangi ranting yang kering. Kita bersihkan supaya fokus kan. Oh begitu ya. Ya. Jadi lumayan, ini juga ada yang tumbuh, ada yang kering juga Mas Haji ya. Ya. Saya lihat nih Sultan. Tapi banyak yang tumbuh sih subur. Muncul daun-daun yang kecil nih Sultan. Iya. Ini sebenarnya telat ini. Mas Adit. Maksudnya gimana? Telat penyukuran ini. Oh gitu. Ya, seharusnya sentigi itu kan nggak boleh telat. Sebenarnya baru segini tuh cukur supaya tetap rapat jadinya kan. Kalau telat kan Ya, naik lagi ruasnya ya jauh dia. deh. Oh gitu. Terlalu Begitu jauh sih, jaraknya ya, makin jauh dia. Jadi ini terlambat tapi tidak apa-apa Ya. lah ya. Mungkin kesibukan. Ya karena kesibukan juga Mas Haji yang banyak Sultan Ya. ya. Baik Mas Haji. Ini kan pernah saya lihat nih di postingan Mas Haji. Oke. Berapa bulan yang lalu kalau nggak salah ya saya lihat ya. Pernah ada yang nawar nggak Mas Haji? Pernah. Di Mas Haji pernah ditawar ya. Iya. Sampai harga berapa tuh Mas Haji? Privat katanya. Yang mau beli juga nggak mau terlalu terbuka soalnya. Oh gitu. Ya. Iya. Yang Biar- jelas enak harganya. Ya. 2 digit lah. 2 digit nih Sultan. Luar biasa. Sebentar dulu. Ya kita putar. Nih bentuknya Sultan. Ini sudah bisa diajak jalan-jalan ya. Ya, kalau dilihat dari kematangan percabangan rantingnya, Rantingnya. ya, tinggal nunggu sehat, kita cukur lagi supaya makin rapat dia kan. Iya. Ini Sultan. Bentuknya. Nggak tahu saya senang sekali lihat juga yang ini ya. Ya, Luar biasa. natural gerakannya. Gerakannya. Ya, Dimaksimalkan lagi dengan ya pengkombinannya ya, sehingga luar biasa lah bentuknya, tinggal dirapatkan lagi. Ini kira-kira Mas Eji Ya. kalau kita ngomong harga ini cuman kira-kira saja sih supaya jadi bayangan ke teman sekalian ya. Ini kalau misalnya dijual Mas Eji kan ini tuh maksimalnya lah gitu ya, mendapatkan harga berapa kira-kira kalau misalnya sudah kecil-kecil rantingnya gitu? bisa di 50 up lah. 50 up ya. Ya, kalau sudah matang. Ini sebetulnya sebesar ini. Kenapa saya tanya Mas Eji Semeton terkait harga itu? Jadi beliau ini
di perbonsian Indonesia ya, bisa dibilang sangat melanglang buana lah di dunia jual belinya bonsai di Indonesia nih. Pernah ngirim tuh paling jauh sampai kemana Mas Eji? Gimana ya, Kalimantan termasuk jauh ya. Lumayan jauh ya Kalimantan, ya. Sumatera itu kan sampai ujung lah. Ya. Termasuk semua provinsi di Indonesia sudah pernah Mas Eji? Ya, lucunya ada orang Sumba Mm-mm. pernah beli juga. Orang Sumba beli. Padahal kan Iya, pohon kan datangnya dari dari NTT juga. NTT, dari Sumbar maksudnya Iya. yang banyak. Pernah beli di Mas Eji sebenarnya. Iya, lucu. Tapi itulah bonsai ya. Iya, mungkin tertarik lah ya. Ya. Padahal iya kalau dipikir-pikir Sumba itu Daerahnya Santigi kan? daerah Santigi. Beli Santigi juga Mas? Iya. Luar biasa sebetulnya, pengalaman yang menarik lah kalau menurut saya seperti itu. Sulawesi itu juga sering Sadet. Padahal pohon itu juga kebanyakan dari Sulawesi juga kan. Kita datangkan, tapi pas jualan malah pembelinya dari Sulawesi juga. Iya. Jadi kalian sebetulnya kalau mau bahan bonsai yang sudah setengah jadi, yang Ya. baru bahan juga nanti bisa ke Mas Eji sebetulnya. Jadi bahan-bahan di beliau ini rekomendasi lah untuk kalian yang pemula juga, nanti mulai dari tanamnya hingga penyuburan, pupuknya, medianya bisa konsul sama Mas Eji nanti sebetulnya. Begitu Mas Eji ya? Oke. Baik. Ini kira-kira rapatnya itu kayak Aisyah lah gitu, Mas Eji, patokan saya Aisyah. Itu berapa lama lagi kira-kira? 1 tahun, 2 tahun? Tergantung Perkiraan kesuburan Mas Eji. sebenarnya. Mas Adit. Kalau pohon subur ya otomatis kan cepat juga jadinya. Kalau dilihat sekarang ini kan memang baru ganti media kayaknya nih ya. Iya. Makanya lagi pemulihan nih, proses pemulihan. Mungkin ya bisa makan waktu 1 tahun. 1 tahunan ya? Iya, Gitu. prosesnya. Mudah-mudahan lah tetap subur. Biar cepat bisa diajak jalan-jalan, kita bungkus. Kalau Mas Eji itu kesini tuh targetnya jual sebetulnya. Makanya saya tuh enak kalau ngomongin harga, konsul harga itu ke beliau. Termasuk ownernya pada Gilang juga. Sering konsul ini terkait harga tuh ke Mas Eji. Berarti segitulah Mas Eji ya. 50 up ya untuk bahan yang Medium, medium nih sebetulnya. medium awal lah. Medium awal. Ya. Terus trik-trik ini Mas Eji untuk menyuburkan Santigi biar saya dan teman-teman sekalian yang di Padagirang itu bisa belajar juga ya. Penanaman awal di Santigi itu baiknya itu seperti apa kira-kira Mas Eji? Kalau saya dongkelan itu sebenarnya fokus pada akar dulu, kan ada yang luka biasanya di akar tuh. Itu yang kadang-kadang teman-teman nggak perhatikan Mas Adit. Kadang kan luka merah itu terus ada keluar kayak apa ya, cairan Getah gitu ya. ya? Getahnya itu bahaya sekali, itu bisa membuat pohon busuk. Itu lebih baik dikupas, bersihkan pakai cutter, bersihin ya luka-lukanya itu, baru ditanam gitu. Dan ingat diperbarui lah akar-akar yang bekas dongkelan itu sebelum ditanam, Dirapikan gitu ya ya. pakai cutter baru ditanam. Untuk medianya itu Medianya kalau saya pakai pasir Malang, kalau ada sekam mentah maupun apa namanya, udah dibakar tuh ya? ya sekam bakar atau mentah bisa saya campur sedikit, cukup itu aja. Kalau pupuk langsung bisa pakai pupuk atau Enggak, kalau saya enggak. itu saja cukup ya? Iya, itu aja. Kalau musim hujan gini saya langsung jemur ya Mas Adit, di tempat Enggak panas. apa-apa gitu, Mas? Enggak apa-apa. Kalau musim hujan kita taruh tempat teduh dulu, malah dia nanti apa ya, kayak layu hidup dia, tapi layu, lama-lama layu dia. Enggak mau subur gitu ya? Ya, kalau langsung kena terik matahari langsung Gosong pertumbuhannya bagus, enggak, malah pertumbuhannya langsung bagus gitu. gitu ya. Kalau tempat teduh terus kena matahari gosong dia. Iya. Oh iya, kalau teduh kena Iya. matahari gosong ya. Bebek langsung aja Iya. gitu ya. Tapi tergantung cuaca juga Mas Ya, ya.
Kalau saat ini memang waktunya langsung aja jemur langsung. Kalau musim nggak hujan apa-apa. Ya. Berarti tidak pengaruh dia kalau kena air hujan tuh Mas Haji? Nggak pengaruh. Aman, Begitu, aman, aman. Sultan. Jadi ilmu dari beliau Sultan. Baik. Jika ada nanti yang minat Sultan kalian di bahan bonsai ini silahkan hubungi kami. Kontak langsung WA lewat saya, ownernya, atau dari Mas Fikri, masih juga bisa nanti Sultan. Silahkan nego-nego lah. Bahan ini udah enak diajak jalan-jalan Mas Haji ya. Ya. Begitu Sultan. Baik, kita beralih ke yang lain Sultan. Mungkin ada usul saran lagi Mas Haji ke Sultan sekalian? Saya rasa cukup Mas Adit. Cukup ya, kita lanjut berkegiatan. Cukur-cukur sedikit, saya dampingi Mas Haji Sultan. Kita akan cukur yang di samping beliau itu juga nanti. Kita akan review. Baik Sultan, terima kasih banyak atas dukungan dari kalian. Tetap semangat dalam berbonsai, jangan pantang menyerah. Salam bonsai Indonesia, salam Pada Girang, mantap.